Film diawali dengan diperlihatkan penghuni desa terpencil di Afrika Utara. Di sana kita akan diperlihatkan dengan seorang relawan asal Cina yang bernama Liao. Liao di sana datang bersama keempat temannya. Selain memberi bantuan berupa obat, mereka juga memberikan semangat dan harapan masa depan kepada para penduduk yang sepertinya sudah kehilangan harapan karena peperangan. Walaupun ia sadar bahwa dirinya tidak bisa memberikan masa depan kepada mereka, tapi setidaknya bisa membantu mereka berjalan ke masa depan. Ia menerima pesan dari pasukan keamanan Cina bahwa Liao akan dijemput pulang. Namun saat akan menelpon rekannya, tiba-tiba pasukan pemberontak datang dan memporak-porandakan lembur itu. Kita sebut saja pasukan ini adalah pasukan tengkorak. Mereka sengaja menyerang penduduk itu untuk menangkap relawan yang datang ke sana. Pada akhirnya, Liao harus ditangkap bersama teman-temannya. Dua hari kemudian, pasukan tengkorak membawa Liao untuk segera dieksekusi. Dan di sana, terlihat sudah banyak orang yang menjadi korban eksekusi pasukan tengkorak. Sebelum dieksekusi, para teroris tengkorak sengaja merekam pembunuhan itu. Hal itu menjadi sebuah peringatan kepada siapa saja yang berani bekerja sama dengan tentara negara, maka akan berakibat seperti ini. Namun saat akan dieksekusi, tiba-tiba ada seorang sniper yang berhasil melumpuhkan pasukan tengkorak. Ternyata orang yang membawa kamera itu adalah pasukan serigala Cina yang menyamar menjadi teroris. Mereka akhirnya berhasil menghabisi pasukan tengkorak. Kemudian kapten pasukan serigala itu memberitahu Liao bahwa mereka kesini untuk menjemput Liao pulang. Sementara itu, salah satu pasukan yang berhasil kabur langsung melaporkan kejadian itu kepada atasannya. Lantas atasannya langsung mengancam bawahannya untuk segera menangkap relawan Cina itu. Got it! Yes, boss, I got it. Sin berpindah kepada pasukan serigala. Saat sedang istirahat, di sana Liao ditelepon oleh orang tuanya yang sangat mengkhawatirkan dirinya. Orang tuanya sangat berharap Liao agar segera pulang. Namun Li teringat akan temannya yang juga menjadi sandera. Lantas Liao memohon kepada sang kapten untuk membantu temannya yang sedang ditawan. Jelas sang kapten langsung menolak permintaan Liao karena mereka hanya ditugaskan untuk membawa Liao saja. Liao terus memaksa pasukan serigala agar mau mengiyakan keinginannya. Bahkan ia mengancam akan meledakkan bom granat jika tidak mau membantunya. Jelas sang kapten sangat marah karena untuk masuk ke markas mereka itu sama saja seperti bunuh diri. Namun tidak sengaja Liao melepaskan granat itu.
Karena kesal, akhirnya Liao dibungkam mulutnya, tujuannya agar ia tidak banyak bicara. 哎，要是早点配合我们， Saat dalam perjalanan mengantar Liao pulang, tiba-tiba ada pasukan tengkorak yang memang sedang mencari Liao. Karena melihat pasukan tengkorak terlalu banyak, mereka memutuskan untuk terus menancapkan gas. Walaupun mobilnya berhasil dihentikan, tapi pasukan serigala juga berhasil menghabisi pasukan tengkorak itu. Karena mobilnya rusak dan tidak ada jaringan untuk meminta bantuan, akhirnya mereka mau tidak mau akan merebut mobil pick up di salah satu camp musuh. It looks like there's about 40 people. Setelah sampai di markas musuh, mereka mulai merancang rencana. Saat bersamaan, mereka melihat teman Liao yang akan segera dieksekusi. Jelas Liao yang melihat itu, terus meminta kepada Kapten Serigala untuk menyelamatkan temannya. Tapi sang kapten tetap tegar dengan pendiriannya, yaitu hanya akan mengambil mobil pick up-nya saja. Karena jika menyelamatkan temannya, hal itu akan membahayakan nyawa timnya sendiri. Dengan terpaksa, Liao tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah melihat mobil pick up yang akan mereka curi, Lei Ting dan Wu Yu langsung menyambar dan akan memancing pasukan tengkorak dari gudang senjata. Sementara sang sniper akan mengawasi pergerakan sang kapten dan juga temannya. Mereka diberi arahan sang kapten agar tidak menembak, karena jika ada tembakan, nyawa mereka akan terancam tewas. Saat para pasukan tengkorak sedang berpatrol, tiba-tiba ledakan terjadi di sana. Setelah membuat pancingan, mereka pun mulai menyusup dengan menyamar. Dengan mudah mereka berhasil masuk ke dalam mobil pick up itu. Namun tiba-tiba ada seorang pasukan yang melihat mereka di dalam mobil. Lantas orang itu menyuruh sang kapten dan rekan-rekan untuk segera memasukkan barang yang dibawa mobil pick up itu. Boss, what's happening down there? Tidak ingin penyamarannya terbuka, sang kapten dan rekan-rekannya akhirnya harus mengantarkan barang tersebut. Copy that. Saat di dalam markas, mereka melihat para tawanan yang sedang ditahan. Di sana ada salah satu pasukan yang akan membunuh para tawanan. Ketika pisau itu akan dilayangkan, di sana Wu Yu malah menyelamatkan tawanan itu. Dan dari sinilah keributan terjadi. Hey boss, Sang kapten sangat marah kepadanya karena ia telah melanggar perintah. Namun dengan tegas, Wu Yu mengatakan bahwa ia tidak bisa diam saja melihat orang yang bersalah akan dibunuh. Karena sudah telanjur, akhirnya mereka berhasil kabur dan menyelamatkan para tawanan itu. we have to do something. The situation's not good.
Let's go. 我们一会儿掩护你们先撤。你们俩，almost there. 这往前，现在人流赶紧走，在我们的。 Di markas musuh, sang pemimpin mengeksekusi 2 pasukannya karena telah gagal menjaga para tawanan. Ia lantas mengancam kepada bawahannya agar segera mengarahkan pasukan dan menghabisi pasukan serigala. You're finished like this. Sementara pasukan serigala sangat kebingungan dengan situasi ini karena mereka sudah kehilangan mobil. Sementara untuk meminta bantuan, daerah di sini sangat minim sekali jaringan. 我们要到山顶上去。 Mereka harus segera pergi dari sini atau pasukan teroris itu akan menemui mereka. Tidak ada pilihan lagi. Mereka harus ke bukit sebelah untuk menjangkau jaringan agar bisa meminta bantuan. 走。 Saat dalam perjalanan, mereka dikejutkan dengan tembakan dari sniper musuh. Lighting harus terkena tembakan tersebut, tapi di sini Wu Yan berhasil melumpuhkan sniper musuh. Salah satu pasukan langsung melaporkan kejadian ini, dan tidak lama pasukan tengkorak mulai berdatangan. Wu Yan menyuruh mereka untuk segera pergi, sedangkan dirinya akan memancing musuh. Akibat pendarahan yang terlalu parah, akhirnya Lighting harus meninggal dunia. Sementara Wu Yan juga harus tewas di tangan para musuh. Kini yang tersisa dari pasukan hanya sang kapten dan juga Wu Yu saja. Saat dalam perjalanan, mereka melihat pasukan musuh kembali berdatangan, dan di sini terjadi baku tembak lagi. Mengingat amunisi dan pasukannya tidak akan bisa melawan serangan musuh, akhirnya sang kapten dengan nekat akan pergi ke sebuah bukit untuk mendapatkan sinyal, yang nantinya ia akan meminta bantuan pusat. Setelah sampai di atas, sang kapten memaksakan diri untuk mencari sinyal. Tapi sayang, setelah sampai di sana, sinyal tetap saja tidak ada. Setelah mendapatkan tembakan, tiba-tiba sinyal pun langsung tersambung. Dan di sini ia langsung meminta bantuan. Hingga akhirnya pasukan pusat mengirimkan pesawat rudal untuk menghancurkan pasukan musuh.
Namun sayang sang kapten harus tewas sebagai pahlawan. Di akhir film kita akan diperlihatkan Wu Yu yang sedang berjalan